Saatnya kembali ke cita-cita bangsa. Indonesia yang merdeka, adil dan makmur untuk semua bangsa. Yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarah dan cita-citanya. Bung Karno. Ada masa ketika Indonesia berdiri bukan hanya karena perjuangan fisik, tapi karena sebuah cita-cita besar. Cita-cita yang lahir dari penderitaan, darah, dan pengorbanan. Cita-cita yang disusun rapi oleh para pendiri bangsa. Bukan sekadar kata-kata dalam teks konstitusi, tapi arah hidup yang seharusnya kita jaga bersama. Namun kini, di tengah hiruk-pikuk politik, berita viral, dan ego sektoral, cita-cita itu perlahan kabur dari pandangan kita. Kita lupa bahwa kemerdekaan ini bukan tujuan akhir, melainkan titik awal untuk membangun bangsa yang adil, makmur, dan berdaulat. 1. Cita-cita besar itu sudah jelas ditulis di pembukaan UUD 1945. Para pendiri bangsa telah menuliskan arah Indonesia dengan tegas dan penuh makna. Tujuan negara ini bukan sekadar berdiri di peta dunia, tetapi untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Tidak boleh ada satupun rakyat yang merasa terabaikan, kehilangan hak hidup layak, atau tidak aman di negeri sendiri. Memajukan kesejahteraan umum. Negara harus hadir untuk memastikan setiap warga bisa hidup dengan layak, bekerja dengan tenang, dan tidak lagi khawatir akan masa depan anak-anaknya. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan bukan hanya soal sekolah, tapi tentang membentuk manusia Indonesia yang berpikir kritis, beretika, dan berjiwa merdeka. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Indonesia bukan bangsa yang mementingkan diri sendiri. Kita ingin dunia yang damai, adil, dan berperi kemanusiaan. Itulah yang dimaksud dengan merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Sebuah panduan arah seperti kompas yang menuntun perjalanan bangsa ini. 2. Tapi, apakah kita masih di jalur yang sama? Sekarang, coba lihat sekeliling. Apakah kita sudah benar-benar menjadi bangsa yang adil dan makmur? Masih banyak rakyat yang harus berjuang sendirian untuk pendidikan anaknya. Petani dan nelayan masih sulit hidup sejahtera di tanah yang katanya subur makmur. Pekerja masih harus bertahan dengan penghasilan yang tak sebanding dengan biaya hidup. Dan ketika keadilan harus ditegakkan, hukum justru terasa berat sebelah. Semua itu bukan sekadar masalah ekonomi atau politik yang rumit. Ini tanda bahwa kita mulai menjauh dari cita-cita bangsa sendiri. 3. Cita-cita itu tidak akan hidup tanpa kita. Cita-cita bangsa bukan tanggung jawab pemerintah saja. Ia hidup dalam setiap tindakan warganya. Dari guru yang mengajar dengan ikhlas, petani yang menanam dengan harapan, hingga anak muda yang berani bersuara untuk kebenaran. Indonesia tidak akan menjadi adil dan makmur hanya karena satu orang pemimpin baik, tapi karena jutaan rakyat yang sadar bahwa dirinya bagian dari perjuangan itu. Kita harus mulai dari hal kecil, menolak ketidakadilan, sekecil apapun bentuknya. Mengedukasi orang sekitar tentang pentingnya berpikir kritis dan berintegritas. Mengawasi kebijakan publik agar benar-benar berpihak pada rakyat. Mengapresiasi pemimpin yang bekerja dengan hati dan data, bukan pencitraan. 4. Saatnya kita bersatu kembali. Bangsa ini besar karena kebersamaan. Dulu kita merdeka karena bersatu melawan penjajah. Sekarang kita bisa maju hanya kalau bersatu melawan ketidakadilan, kebodohan, dan keserakahan. Cita-cita bangsa Indonesia bukan sekadar sejarah, itu adalah janji. Janji kepada mereka yang gugur memperjuangkan negeri ini. Janji kepada generasi yang akan datang agar mereka lahir di Indonesia yang lebih adil, damai, dan sejahtera. 5. Mari kita wujudkan bersama. Jika bukan kita yang menjaga arah bangsa ini, siapa lagi? Jika bukan sekarang, kapan lagi? Mari kita hidupkan kembali semangat itu. Mulailah dengan berbicara, berpikir kritis, dan bertindak sesuai nilai-nilai yang dulu diperjuangkan. Kemanusiaan, keadilan, persatuan, dan keberanian untuk berubah. Karena cita-cita bangsa ini bukan sekadar tulisan di pembukaan UUD 1945, tetapi panggilan nurani kita semua. Indonesia bisa kembali ke arah yang benar, asal rakyatnya mau bergerak bersama. Keadilan, kemakmuran, dan kedaulatan bukan utopia, tapi janji yang bisa kita tepati kalau kita tidak berhenti berjuang.